Makhluk cicak. Makhluk cicak ya. Cicak busu ya. Tadi saya mendengar mengenai makhluk, kemudian hari penciptaan. Jadi saya iseng aja buka Wikipedia ini. Mungkin ini nanti bisa kita tanyakan ke kawan-kawan Muslim ya. Pak Bom bisa bagi share screen-nya, Pak? Ini lagi di. Oke. Iya kan? Ini dari Wikipedia. Cuma yang saya mau tunjukkan di sini adalah ini. Ya kan? Makhluk halus. Ada makhluk cicak. Ada makhluk cicak. Bukan. Makhluk legenda. Bukan payudara. Bukan payudara. Ya. Di sini kita baca dulu pelan-pelan. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsi, langit. Berarti arsi itu diciptakan ya? Iya. Bintang, bumi, air dan lainnya. Yang pertama kali bolpen. Bolpen cipta. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena. Boleh? Ini Pak. Dari mana? Boleh. Bener nggak ini Wikipedia? Bener nggak ini Wikipedia? Betul. Ada hadisnya ntar saya tunjukin. Sementara menurut sejarah pena itu ditemukan abad ke-18. Nah loh. Yang namain siapa Pak? Orang Perancis. Oh. Bingung saya. Oh, pena lain kali Pak. Penanya beda Pak. Banyak murtad ini. Aduh. Penanya berbeda kali Pak. Pak Sinar, penanya Allah itu tidak seperti penamu Pak. Beda Pak. Ya. Jangan kok sama-sama kan penanya Allah. Penanya itu. Penamu jelek, cicak busu. Penanya apa? Montblanc. Beda. Montblanc Pak. Makanya kakinya juga beda, tangannya beda. Tidak seperti tanganmu cicak busuk. Dan ini kok bisa-bisanya pena diciptakan oleh Allah? Karena Di mereka sini, percaya takdir Pak. Jadi pena itu diciptakan Iya. oleh takdir kita. Pak Ciler, kalau di mereka itu semua berkebalikan. Tangan, Ada yang komentar itu, ada yang membela Pak Ciler itu. Sadar Kenbo, Jumadiwal. Parah dia. Jumadil awal sama Jumadil akhir. Iya, kan mereka Pak Ciler. Kalau jangan dibahas, takut. Pertanyaannya Pak begini, kalau pena itu diciptakan, terus kertasnya kapan diciptakan? Memang tulisnya mana? Gitu. Kertasnya diciptakan sama bangsa Cina. Awan-awan. Kan di awan-awan, kan dibilang begitu di Gua Hiro itu disebutkan disampaikan kepada oleh Jibril di mana ditulisnya? Tulisnya di awan-awan, ngambang-ngambang kan tulisannya. ini Wikipedia ini termasuk penistaan nggak ya? Atau memang benar ini? Benar ada pena, ada hadisnya nih Kalau dia nih. nggak benar pasti diprotes Pak. Benar. Siapa ini Roy Ismi? Naik aja, suruh Roy Ismi naik aja. Tolong jangan dibahas, naik aja bilang. Memang bahas. Pak, itu yang permulaan diciptakan itu adalah pena. Gitu loh. Terus yang begitu ya. Itu buat siapa yang nulis ya? Diciptakan pertama kali itu buat Jibril bawa pena. Jadi waktu turunin itu tulis. Nyatat dia 1, 2, 2, 3 gitu. Kok saya jadi ikut bodoh ya Pak? Iya, ya memang kita semua juga ikut goblok Pak. Yang di chat lucu nih, yang di chat malah lucu. Penasaran.
Kalau kita baca di sini, yang pertama kali diciptakan adalah air. Air, Kemudian, betul. Kemudian arsi, berarti arsi yang kedua. Kemudian pena, ya. Pena yang ketiga kan, berarti kan. Ya. Hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Nah loh. Padahal tadi yang begitu? Yang ketiga. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Itu penciptaan ketiga ya Pak ya? Artinya iya, ketiga dong ya? Ketiga ya? Kita ketiga loh. Sesudah air, arsi, sama pena loh. Benar ya Pak? Ini yang nulis Wikipedia juga pusing kali Pak. Iya. Kalau pertama betul air. Kita baca pelan-pelan. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan dalam kitab Fathul Bahri bahwa ayat-ayat dan hadis tersebut digabungkan dan dikompromikan. Makhluk yang pertama diciptakan adalah air. Berarti yang pertama kali air ya. Kemudian arsi, kedua. berarti arsi yang kedua. Arsi. Kemudian pena. Tetapi ternyata ada hadis yang menjelaskan pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Pena, duluan pena berarti. Di sini ditambahkannya lagi Pak. Maksudnya adalah pertama kali setelah adanya air dan arsi. Dah, bingung jadi. Pertama jadinya benar. Ya jadi bingung ini tulisannya, bikin mabok kepala aja. Makanya minum Baygon dulu dah. Iya. Pertanyaannya, aneh ya? Pertanyaannya Pak, sahabat pena kapan diciptakan? Nah itu dia. Sahabat pena. Coba kita lihat sejarah ya Pak, berdasarkan sejarah. Ini dari kumparan.com, sejarah perjalanan penciptaan pena. Pak Bumum coba itu, betul. Nah ini sejarah perjalanan penciptaan pena, betul. Nah, dari kumparan.com ya. Ya. Nah ini sama seperti pensil, pena pun memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang. Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno. Oleh seorang ahli tulis Fir'aun. Selain itu, pendeta agung di sana juga menggunakan buluh dengan ujungnya yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Terus bawahnya benar. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing, tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Bulu burung menjadi model bagi terciptanya pena modern yang dapat diruncingkan, lentur dan tidak mudah patah karena ketika menerima tekanan tangan penggunanya. Kenapa tidak seiring sejalan dengan sejarah ya? Kalau katakan ini dari Mesir kuno, berarti ya kurang lebih sekitar 2000 tahun atau 1500 tahun sebelum Masehi. Sementara dari Wikipedia tadi, itu adalah ciptaan pertama. Masa ditanya Tuhannya siapa, kayak bingung gimana sih Saya bagikan dulu Al-Kalam ayat 1 nih. Nih. Masa Allahnya mengatakan demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Bom. Ini edukasi Nun, demi pena. Ini kan kata-kata Allah kamu nih, Nun. Maksudnya apa kok Allah mengatakan demi pena? Berarti dia bersaksi demi pena ini. Dan apa yang mereka tuliskan. Coba kamu jelaskan dulu ini. Benar itu yang dikatakan Wikipedia bahwa Allah itu menciptakan pena pertama kali. Pertama kali diciptakan pena. Karena di sini di Al-Kalam 1 ini, Nun, demi pena. Ayo no, dijawab no. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Siapa yang menuliskan ini? Siapa yang menulis ini maksudnya di ayat ini? No? Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Atau penanya bisa menulis sendiri. Maksudnya gimana nih? Coba jelasin dulu lah.
Mumpung kamu di sini nih. Bom. Tolong jelasin dulu. Jelasin dulu. Jelasin dulu. Masa perlu gue jelasin Anda? Dulu, nanti kita diskusi, jelasin dulu ini. Dia nggak ada ilmunya, Pak. Nggak ada ilmunya dia. Tong kosong alias tonggos. Tong kosong alias tonggos, coba nih ngomong. Ini apa nih? Ayat 2-nya lebih beri lagi nih, No. Ayo. Jadi ayat satunya No ya. No demi pena, nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila. Emang siapa yang bilang Muhammad orang gila? Nah lo, Pak Ciler ingat nggak dia? Ingat nggak dia bukannya tukang sol sepatu nih dia? Siapa si Anu? Ini si Anu nih. Iya. Emang ada yang bilang memang ada yang bilang Muhammad itu orang gila ya, No. Makanya sampai Allah mengatakan dia orang gila. Oh, bukanlah orang gila gitu. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila? No? Coba buka. Siapa? Kamu jawab dulu nih. Ada beberapa pertanyaan nih, No. Yang pertama di ayat 1, demi pena. Kenapa Allahmu ini sepertinya bersaksi demi pena? Dan apa yang mereka tuliskan? Siapa yang menuliskan ini? Dan kemudian di sini dengan karunia Tuhanmu, engkau dalam kurung Muhammad bukanlah orang gila. Siapa yang mengatakan Muhammad orang gila, Nu? Sampai Allah menegaskan di sini bahwa Muhammad bukanlah orang gila. Anu, ini dulu jelaskan. Ya, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Ini apa sih maksudnya nih? Apa maksudnya ini? Ya. Mestinya harusnya dia yang menjelaskan ini kepada kita, karena ini kan iman dia. Harusnya dia bertanggung jawab menyelesaikan ini, bukan dia bertanya kepada kita Alkitab. Makanya saya tanyakan, Pak. Ini maksudnya kalau demi sesuatu ini berarti kan kita bersaksi atau kita bersumpah atau apa gitu ya. Demi pena. Masa ya Allah bersaksi atau bersumpah gitu demi pena. Dan apa yang mereka tuliskan. Ini siapa yang menulis ini? Siapa yang nulis? Bingung siapa? Bingung ini Tuhanmu. Nah ini dia. Muhammad bukanlah orang betul. Emang betul Pak. Pernah bilang benar Pak Ciler. Nah itu pertanyaannya benar. Kan sampai Allahnya mengatakan kok gila gitu loh. Coba dijelaskan dulu. Dijelaskan dulu. Ayo No jelaskan. Coba. Mau dibantu nggak No? Mau dibantu nggak No? Enggak, kalau nggak bisa dibantu, kalau nggak bisa dibantu. Dibantu. Malaikat, gitu. Jadi itu Pak Ciler itu kan makanya dia bingung sendiri, dia ciptain pena sendiri, dia bingung sendiri penanya buat apa. Gitu. Jadi kayaknya kalau menurut saya Pak Bom, Pak Ciler dengan teman-teman yang di room, jadi saya pikir penanya ini buat nyolok matanya makhluknya nih, si makhluk. Soalnya dia nggak tahu buat bikin apa gitu loh. Jadi iya kan bener kan aneh kan pena dan dia nggak tahu. Dan nggak tahu untuk apa penanya itu diciptakan gitu loh. Jadi susah. Jadi makanya jadi Pak Ciler. Saya rasa kayaknya gini. Ayat 16 Pak Ciler. Kayaknya buat nusuk matanya sama buat nusuk mulutnya si makhluk ini. Coba ayat 16 Coba baca. Ayat berapa itu? Dibaca aja. Tanda pada belalainya. Iya, belalai. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya. Loh, maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Ada gajah, Pak, ada gajah.
Ada gajah. Jadi gajah. Pak Bombom lagi mikir. Aneh Ada belalai orang. aja. Kok Pak Bombom kok belalai ada Pak. Coba tanya Pak Bombom. Dia coba Pak Bombom. Pak Bombom tanyain Pak Bombom kok punya belalai itu. Aduh, siapa yang punya belalai itu? Itu Pak Bombom ada belalainya. Anu pingsan. Pingsan dia kelenger. Kasihan. Kasihan. Nggak bisa jawab dia, Pak. Kasihan. Nggak ada ilmunya, Pak. Ternyata kepalanya si Anu pakai kulit juga ya.